Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, senang mendengarnya. Saudara, pada hari ini kita kembali untuk mempelajari mata kuliah keterampilan berbicara. Anda sudah siap untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini? Siap? Baik. Saudara, pokok bahasan kita pada kali ini adalah tentang metode pembelajaran berbicara. Tentu saja Anda sudah mengetahui apa itu berbicara. Berbicara itu saudara sebetulnya menyampaikan pesan, menyampaikan informasi kepada orang lain. Jadi berbicara di sana kita itu menghasilkan suatu pesan, menghasilkan suatu informasi yang kita peroleh dari membaca, kemudian juga dari menyimak ya, yang kemudian kita sampaikan dalam bentuk lisan, yaitu kita berbicara. Nah, berbicara ini harus ada pembicara dan pendengar, berarti terjadi interaksi antara si pembicara dan pendengar. Nah, bagaimana metode pembelajaran berbicara ini kita berikan kepada siswa kita? Tentunya Anda sebagai calon seorang guru harus memahami dan menguasai tentang metode pembelajaran berbicara ini, sehingga nanti di akhir perkuliahan ini Anda diharapkan mampu untuk menggunakan metode pembelajaran berbicara dengan tepat ya. Nah, saudara, tentu saja metode yang digunakan dalam pembelajaran berbicara yang sering dilakukan di sekolah itu antara lain metode ulang ucap ya, metode lihat dan ucapkan, metode memeriksa dan mendeskripsikan, metode pertanyaan menggali, metode melanjutkan cerita, metode menceritakan kembali, metode percakapan, metode parafrase, metode reka gambar, metode bercerita, metode bermain peran, metode wawancara, metode diskusi, dan juga metode dramatisasi. Nah, metode-metode ini nanti akan kita paparkan, akan kita jelaskan ya, satu persatu nantinya. Yang jelas saya berharap Anda bisa menggunakan di antara metode-metode tersebut dengan baik, karena tidak ada satupun metode itu metode yang baik dan tidak ada satupun metode itu metode yang jelek. Semuanya bagus asalkan Anda itu bisa memanfaatkannya dengan baik dan disesuaikan dengan kondisinya ya. Di kelas itu Anda bisa melihat karakteristik siswanya tentunya. Saudara, berbicara seperti yang saya sampaikan di awal sebetulnya adalah proses berpikir ya dan bernalar. Jadi pembelajaran berbicara yang dimaksudkan itu sebetulnya untuk meningkatkan kemampuan berpikir dan bernalar siswa tentunya ya. Nah, jadi siswa itu dengan dilakukan berbagai pelatihan keterampilan berbicara tadi itu, nanti mereka akan memiliki kemampuan berpikir dan bernalar. Karena berbicara itu kan menghasilkan pesan, menghasilkan informasi, berarti sifatnya produktif ya. Nah, saudara, metode pembelajaran berbicara yang baik itu sebetulnya harus selalu memenuhi kriteria. Nah, kriteria itu berkaitan dengan tujuan pembelajaran itu sendiri, kemudian bahan pembelajarannya, lalu pembinaan keterampilan prosesnya ya, keterampilan berbicara yang dimaksud yaitu prosesnya dan pengenalan belajarnya ya. Nah, atau yang saya maksud adalah pengalamannya, pengalaman belajar dalam hal ini yang perlu Anda ya berikan pada siswa, sehingga nanti dengan siswa sering berlatih berbicara di depan kelas ya, tentu saja pengalaman belajarnya tentang berbicara ini akan membuat mereka terampil berbicara nantinya ya, karena semakin banyak mereka berbicara tentu saja mereka nanti akan semakin lancar, semakin terampil berbicara, karena mau tidak mau mereka harus banyak membaca dan banyak menyimak, sehingga mereka pun nanti terampil dalam berbicaranya ya, terampil mengeluarkan ide, gagasan, pendapat, angan-angan mereka. Saudara, kriteria yang harus dipenuhi oleh metode pembelajaran berbicara itu sebetulnya adalah yang pertama,
dia harus relevan dengan tujuan pembelajaran. Jadi kriteria itu harus relevan ya dengan tujuan pembelajaran. Jadi apa yang kita sampaikan dalam pembelajaran berbicara itu betul-betul relevan dengan tujuan pembelajaran kita. Oleh sebab itu Anda harus melihat kurikulumnya ya. Kemudian yang kedua, mengetahui dengan mudah siswa itu memahami materi pengajaran. Nah, dilihat apakah siswa itu mampu untuk memahami materi yang kita sampaikan. Nah, di sini saudara usahakan apa yang kita sampaikan itu mampu dipahami oleh siswa. Sebetulnya itu juga keterampilan berbicara Anda di sana ya. Nah, sekarang yang ketiga ini adalah dapat mewujudkan pengalaman belajar yang telah dirancang. Jadi Anda harus dapat atau mampu mewujudkan pengalaman belajar yang telah Anda rancang, yang telah Anda rencanakan tadi dengan baik ya. Kemudian yang keempat, Anda itu harus mampu merangsang siswa untuk belajarnya. Ini kriterianya ya, yang kriteria di dalam menggunakan metode pembelajaran berbicara. Jadi kita harus mampu merangsang siswa untuk belajar ya. Kemudian yang kelima, mengembangkan siswa untuk belajar. Jadi yang tadinya siswa itu sudah termotivasi untuk belajar, nah sekarang kita kembangkan ya pembelajaran itu sehingga siswa ini akan lebih semangat ya, lebih interaktif nantinya dengan berbagai persoalan, dengan berbagai hal yang dibicarakan. Kemudian saudara yang keenam, mengembangkan kreativitas siswa. Nah, ini perlu Anda lakukan karena dengan mengembangkan kreativitas siswa ini siswa akan terampil berbicara nantinya. Mereka akan mencari bahan pembicaraannya baik itu melalui buku, melalui internet, kemudian mereka bisa menyimak berbagai hal begitu ya. Nah, kemudian saudara, mereka juga membaca berbagai hal yang akan digunakannya untuk berbicara. Kemudian saudara, selanjutnya kriteria yang lain adalah yang ketujuh, tidak menuntut peralatan yang rumit. Jadi metode pembelajaran berbicara itu sebaiknya, metode yang bagus itu dia tidak menuntut peralatan yang rumit. Jadi yang sederhana yang bisa digunakan, yang tentu saja gurunya bisa menggunakannya, siswa juga bisa menggunakannya. Kemudian yang kedelapan, mudah dilaksanakan. Nah, ini metode yang baik itu sebetulnya yang mudah dilaksanakan, baik itu gurunya maupun siswanya bisa menggunakan dengan mudah metode tersebut ya. Kemudian yang kesembilan terakhir ini, metode tersebut bisa menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan. Jadi dengan metode yang kita berikan itu, suasana belajar itu akan menyenangkan sehingga siswa itu tidak bosan, tidak boring ya dengan apa yang kita sampaikan. Mereka selalu senang belajar, khususnya belajar keterampilan berbicara. Nah, kemudian saudara, bagaimana sebetulnya kita menggunakan metode ini? Tentu saja cara guru mengajar dengan menggunakan berbagai metode ini sangat berpengaruh ya kepada cara siswa dalam belajar. Nah, jadi setiap metode itu berbeda cara pembelajarannya ya. Bila guru mengajar hanya melalui metode ceramah saja misalnya, maka dapat diduga hasilnya itu berupa pemahaman materi yang bersifat teoritis. Nah, makanya seorang guru nanti jangan hanya mengajar dengan hanya menggunakan satu metode saja. Jangan hanya menggunakan metode ceramah saja ya. Nah, kemudian saudara, berikutnya mengajar keterampilan berbicara itu hendaknya jangan sampai tenggelam dalam penyakit lama. Ingat, penyakit lamanya apa? Penyakit secara rutin, monoton ya, tanpa variasi. Jadi itu saja metodenya. Jangan hanya metode yang Anda selama ini gunakan, tetapi Anda bisa mencari metode-metode yang lain ya, metode yang dapat meningkatkan prestasi belajar siswa, hasil belajar siswa juga dapat membuat siswa itu menjadi senang dalam belajar. Nah, tentu saja saudara, sini ada jenis-jenis metode dalam pembelajaran berbicara. Tadi di awal sudah disampaikan. Yang pertama itu adalah ulang ucap. Nah, metode ulang ucap ini saudara adalah suara guru
atau rekaman suara guru itu ya, model pengucapan yang diperdengarkan kepada siswa ini harus dipersiapkan dengan teliti. Ingat. Nah, suara guru itu harus jelas. Intonasinya itu cepat dan kecepatan berbicaranya normal. Nah, model ucapannya diperdengarkan di depan kelas ya. Siswa mengajarkan dengan teliti, lalu mengucapkan kembali sesuai dengan model. Nah, dengan model pembelajarannya. Jadi silakan saja Anda menerapkan model ulang ucap ini sehingga nanti siswanya mampu untuk menyampaikan apa yang telah Anda sampaikan, karena akan diulang kembali oleh siswa apa yang Anda ucapkan itu. Ya. Kemudian saudara, yang kedua itu metode lihat dan ucapkan. Nah, di sini metode ini digunakan ketika guru memperlihatkan kepada siswa benda tertentu ya, kemudian siswa menyebutkan nama benda tersebut. Nah, benda-benda yang diperlihatkan ini tentu saja harus dipilih dengan cermat, disesuaikan dengan lingkungan siswa ya. Nah, bila bendanya ini tidak ada atau tidak memungkinkan itu dibawa kelas misalnya, nah benda-benda tersebut tentu saja dapat diganti atau ditiru ya, atau berupa ditiru dengan benda yang lain atau berupa tiruan atau gambar yang agak mirip lah begitu ya. Nah, kemudian saudara, ini akan menambah ya daya nalar siswa nantinya. Ketika mereka melihat gambar itu, mereka bisa mengucapkan apa isi gambar tersebut. Nah, kemudian saudara, berikutnya adalah metode memeriksa atau mendeskripsikan. Nah, di sini metode ini digunakan ketika siswa disuruh memperlihatkan suatu benda atau gambar benda ya. Nah, ini misalnya kesibukan lalu lintas, melihat pemandangan atau gambaran yang diteliti itu, kemudian siswa nanti diminta memeriksa apa yang dilihatnya secara lisan. Nah, jadi nanti siswa menyampaikan, memeriksa dia, oh ini ternyata gambar-gambar yang dilihatnya, kemudian dideskripsikannya dengan menggunakan tulisan dan juga dengan menggunakan ya lisan ya. Nah, ini sehingga mereka nanti terampil berbicaranya. Kemudian saudara, metode berikutnya ada metode pertanyaan menggali. Nah, ini metode ini adalah salah satu cara membuat banyak berbicara. Nah, ini adalah pertanyaan menggali ya. Di samping memancing siswa berbicara, nah ini pertanyaan menggali juga digunakan untuk menilai kedalaman dan keluasan pemahaman siswa terhadap suatu masalah tadi. Nah, oleh sebab itu Anda bisa menggunakan metode pertanyaan menggali sehingga nanti siswa akan menjawab pertanyaan Anda itu secara detail, secara mendalam, tentunya disesuaikan dengan ya isi pertanyaan Anda. Nah, kemudian saudara, selanjutnya metode berikutnya ada metode melanjutkan cerita. Nah, di sini metode ini digunakan ketika Anda menggunakan 2, 3, atau 4 siswa bersama-sama menyusun cerita secara spontan ya. Kemudian kadang-kadang guru boleh juga terlibat dalam kegiatan tersebut. Misalnya di sini guru menguasai cerita dan cerita itu tentu saja dilanjutkan siswa pertama, kemudian kedua, lalu nanti diakhiri dengan siswa berikutnya. Kemudian saudara, ada lagi nih hampir sama, metode menceritakan kembali. Nah, jadi metode menceritakan kembali di sini bahwa guru itu menyediakan bahan yang agak panjang ya. Nah, bahan itu diberikan kepada siswa untuk dibaca dan dipahami. Kemudian nanti siswa disuruh menceritakan kembali isi bacaan yang dibacanya itu. Oleh sebab itu, saudara, ini sebetulnya sangat bagus ketika mereka menceritakan kembali, sebaiknya menggunakan bahasa mereka sendiri. Tidak perlu menggunakan ya bahasa persis yang terdapat di ya teks bacaan tersebut ya. Nah, baik, selanjutnya saudara,
metode percakapan. Nah, ini sangat penting. Metode ini Anda gunakan, saudara. Metode percakapan ini adalah pertukaran pikiran ya antara pendapat mengenai suatu topik antara dua atau lebih ya si pembinanya boleh ya. Nah, kemudian misalnya itu akan pembinanya ini guru ataupun dosen dan lain sebagainya, ini akan melakukan percakapan dengan siswa, termasuk Anda dengan siswa Anda nantinya. Nah, dalam percakapan ini ada dua kegiatan, yakni menyimak dan berbicara. Ini tentu saja harus silih berganti ya. Nah, suasana dalam percakapan itu biasanya bisa saja suasana akrab, kemudian spontan ya, dan juga suasana yang wajar. Nah, sementara itu topik pembicaraan itu sebetulnya usahakan topik yang diminati bersama. Jadi topiknya itu adalah hal yang diminati bersama ya. Oleh sebab itu percakapan ini merupakan suasana pengembangan keterampilan berbicara. Nah, saudara, selanjutnya ada tadi itu metode parafrase seperti yang saya sampaikan di awal. Jadi kalau metode parafrase ini, saudara, berarti di sini adalah alih bentuk ya. Alih bentuk di sini misalnya memproseskan isi atau sebaliknya, mempuisikan prosa misalnya ya. Bila seorang siswa dapat memprosakan suatu puisi dengan baik, berarti ya siswa tersebut dapat mengekspresikan isi puisi tersebut ya secara lisan. Nah, puisi yang akan diparafrasekan dapat dipilih ya oleh guru agar sesuai dengan kemampuan siswa. Jadi bisa saja ini misalnya parafrase tentang puisi. Nah, berarti puisi itu akan menjadi prosa. Nanti siswa akan menceritakan isi puisi tersebut menjadi sebuah cerita. Nah, ini bagus sekali ya saya kira parafrase ini sehingga nanti siswa akan terampil berbicara. Nah, kemudian saudara, metode reka cerita gambar. Nah, di sini metode ini bahwa siswa ini dapat dipancing berbicara melalui stimulus gambar. Nah, jadi Anda bisa menggunakan gambar nantinya. Lalu guru di sini mempersiapkan gambar benda tertentu ya seperti binatang, misalnya tumbuhan, mobil, kereta api dan sebagainya. Nah, termasuk itu gambar tersebut dapat pula ya seperti sketsa di pasar ya. Nah, kemudian stasiun, misalnya di sawah, pertokoan dan sebagainya. Nah, saudara, di sini siswa itu diinstruksikan untuk mengamati dan memperhatikan gambar tersebut. Makanya hasil pengamatan itu nanti kemudian diungkapkan secara lisan ya. Nah, jadi hasil dari apa yang mereka amati tadi, apa yang mereka perhatikan, gambar tersebut, mereka sampaikan secara lisan. Jadi mereka menceritakan isi gambar, direka, maksudnya ditafsirkan apa isi gambar itu, isi cerita dari gambar tersebut. Jadi siswa itu kita minta menceritakan tentang isi gambar tersebut ya. Kemudian saudara, ini bercerita. Nah, metode berceritanya. Nah, ini metode bercerita ini saudara digunakan ketika kita itu bercerita atau menceritakan suatu cerita tertentu ya di depan umum, tentunya untuk menuntut keterampilan berbicara siswa kita, kemudian gaya bercerita yang menarik, termasuk intonasi yang tepat nantinya ya, pengurutan cerita yang cocok itu harus betul-betul dikuasai atau benar-benar dikuasai oleh siswa tersebut. Nah, jadi di sini siswa itu nanti disuruh memilih cerita yang menarik bagi dirinya dan tentu saja bagi pendengarnya ya. Kemudian nanti siswa itu harus menguasai isi dan jalan cerita atau menghafalkan cerita itu. Tapi usahakan sebetulnya bagi saya tidak perlu kita hafalkan, namun kita pahami, nanti kita sampaikan dengan menggunakan bahasa kita sendiri isi cerita itu. Setelah itu baru siswa itu bercerita di depan pendidikan itu ya, di depan kelas misalnya. Nah, tentu saja
Melalui kegiatan bercerita ini, siswa akan mengembangkan keterampilan berbicara mereka. Ini sangat bagus, saya kira. Mereka bisa memilih ceritanya sendiri, cerita yang menarik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Kemudian nanti mereka akan menyampaikan isi cerita itu dengan menggunakan bahasanya sendiri. Ini lebih tepat ya, lebih bagus saya kira untuk membuat mereka terampil dalam berbicara. Kemudian saudara, metode bermain peran. Nah, saudara, di sini teknik bermain peran ini sangat baik dalam mendidik siswa ya, dalam menggunakan ragam bahasa. Nah, sini cara berbicara orang tua tentu saja kan berbeda dengan cara anak-anak berbicara. Nah, cara penjual misalnya berbicara berbeda pula dengan cara berbicara pembeli, bukan? Nah, oleh sebab itu ini perlu, misalnya itu nanti siswa ada yang menjadi orang tua, ada menjadi anak, misalnya ada yang menjadi penjual, ada yang menjadi pembeli, misalnya. Nah, dalam bermain peran ini siswa bertindak, berlaku dan berbahasa sesuai dengan perannya ya, sesuai dengan peran orang yang diperankannya. Ya, bisa jadi misalnya peran sebagai seorang guru, sebagai seorang orang tua, sebagai polisi, sebagai hakim, dokter misalnya dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu setiap tokoh yang diperankan karakteristiknya itu pasti harus tertentu pula. Ada yang karakteristiknya baik, ada yang jelek, ya ada baik dan jelek misalnya. Jadi perannya itu ada protagonis, antagonis dan tritagonis. Ya. Kemudian saudara, metode berikutnya adalah metode wawancara. Nah, saudara, di dalam keterampilan berbicara ini tentunya agar siswa kita nanti terampil berbicara, ini bisa juga Anda gunakan dengan cara yang membuat sebuah wawancara ataupun interview ya. Nah, gunakan metode wawancara untuk melatih siswa agar terampil berbicara. Nah, metode wawancara atau interview ini adalah percakapan dalam bentuk tanya jawab. Nah, wawancara dapat digunakan sebagai metode pembelajaran berbicara ya. Ingat, ini sangat bagus kita gunakan. Pada hakikatnya, saudara, wawancara itu sendiri adalah bentuk kelanjutan dari percakapan sebetulnya. Nah, percakapan dan tanya jawab itu sudah biasa kita gunakan sebagai metode pembelajaran berbicara. Jadi kan kita itu menggunakan metode itu, metode percakapan, metode ya tanya jawab, juga ya metode wawancara. Ini bagus sekali Anda gunakan ya. Nah, kemudian saudara, metode dramatisasi. Nah, metode dramatisasi ini juga bagus Anda gunakan. Metode dramatisasi atau bermain drama ini adalah mementaskan lakon ya, atau tokoh cerita ataupun cerita itu sendiri. Jadi Anda bermain drama di sini. Biasanya cerita yang dilakonkan itu sudah dalam bentuk drama. Nah, oleh sebab itu guru dan siswa ini harus mempersiapkan naskah ya, ataupun skenario, kemudian perilaku, juga perlengkapan seperti pakaian, ruangan dan peralatan lainnya yang diperlukan ya. Nah, melalui teknik dramatisasi, siswa ini nanti akan dilatih untuk mengekspresikan dan pikirannya pun dalam bentuk lisan ya. Jadi mengekspresikan pikirannya ya dalam bentuk lisan tadi, sehingga nanti mereka itu akan terampil dalam berbicara. Kemudian saudara, diskusi. Nah, metode diskusi ini juga bisa Anda gunakan untuk membuat siswa Anda nanti terampil dalam berbicara. Metode diskusi ini ialah sebuah metode yang digunakan ya untuk membuat siswa itu terampil berbicara, karena metode diskusi ini adalah proses pelibatan dua atau lebih individu ya atau siswa yang berinteraksi secara verbal, tatap muka di sana mengenai tujuan yang sudah ditentukan, boleh melalui cara tukar menukar informasi ya untuk memecahkan masalah. Nah, saudara, sebetulnya
Ya, pada hakikatnya diskusi itu sendiri adalah percakapan dalam bentuk lanjut. Cara ataupun isi dan bobot pembicaraannya pun lebih tinggi ya, atau lebih kompleks daripada percakapan biasa. Nah, oleh sebab itu berdiskusi ini berjenis-jenis ya. Misalnya ada diskusi meja bundar, ada diskusi kelompok, ada diskusi panel, kemudian juga ada simposium, ada kolom debat dan lain-lain. Ya, saudara, saya kira sebetulnya banyak sekali metode lain yang bisa Anda gunakan, namun metode yang saya sampaikan itu dapat Anda gunakan secara variatif ya, bukan hanya satu metode tertentu saja yang digunakan, tapi bisa Anda menggunakan beberapa metode sekaligus sesuai dengan ya materi yang Anda berikan ataupun yang Anda sampaikan. Ya, namun perlu diingat bahwa tidak ada satu metode pun metode yang terbaik dan tidak ada satupun metode yang jelek. Semuanya baik apabila Anda bisa menggunakan metode itu dengan baik ya, sesuai dengan karakteristik siswa, sesuai dengan materinya ya. Oleh sebab itu, usahakan ketika kita menggunakan metode itu menyenangkan bagi siswa dan hasil belajar siswa akan meningkat. Saudara, saya kira demikian pembahasan kita pada hari ini. Silakan Anda buat dalam bentuk sebuah rangkuman ya, dengan menggunakan bahasa Anda sendiri tentang metode pembelajaran berbicara. Nanti Anda kirim tugas tersebut ke email saya, yaitu dalman.bangka@gmail.com. Saudara, untuk menambah pengetahuan Anda, pengalaman Anda tentang metode pembelajaran berbicara ini, silakan Anda cari bahan-bahan ataupun materi yang lain sebagai penambah referensi Anda ya, terkait tentang metode pembelajaran berbicara. Bisa Anda cari di buku, di ya internet dan lain sebagainya. Yang penting ada kaitannya dengan metode pembelajaran berbicara. Yakinlah siswa Anda, apabila Anda menggunakan metodenya dengan baik, siswa Anda pasti terampil dalam berbicara. Termasuk Anda pun akan terampil dalam berbicara. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.